Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Laporan tersebut dibuat oleh warga Tanah Tinggi, Tangerang, yang menolak rencana pembangunan gelanggang olahraga di lapangan Portim, pada Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Warga Tanah Tinggi yang melaporkan Arief Wismansyah, Ibnu Jandi mengatakan, Pemkot Tangerang diduga menyalahgunakan wewenang dan merekayasa tender dalam pembangunan GOR tersebut. Mulai dari undangan musyawarah kepada masyarakat secara sepihak, hingga nama-nama pihak yang mengusulkan pembangunan GOR di lahan tersebut. Menurutnya, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang telah mengundang warga yang menyetujui pembangunan GOR untuk bermusyarah. Sedangkan warga yang menolak pembangunan GOR tersebut, tidak mendapat undangan untuk mengikuti musyawarah. Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah ke Polres Metro Tangerang Kota. Itu terkait apa bisa jelasin Pak Jani? Itu terkait adalah pembangunan GOR yang saya anggap, saya duga itu sewenang-wenang. Dan itu penyalahgunaan jabatan atau abuse of power sewenang-wenang. Itu berarti melanggar Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 kalau tidak salah tentang administrasi pemerintahan. Dan itu melanggar Undang-Undang 5 tahun 60 tentang pokok agraria. Maka itu Terlapornya Pak Arief. Ya, saya melaporkan ada penyalahgunaan Pak Wali Kota Tangerang. Keinginan dari laporan itu sendiri dari warga Tanah Tinggi seperti apa? Saya berharap Pak Kapolres ini bisa memproses pengaduan masyarakat. Apa yang saya sampaikan adalah demi untuk menjaga hak masyarakat Tanah Tinggi, demi ajas transparansi pemerintahan Kota Tangerang, demi government, clean government pemerintahan daerah Kota Tangerang, supaya pemerintahan ini adalah jangan melakukan sewenang-wenang. Berarti ada keinginan duduk bareng ya terkait dengan pembangunan rencana pembangunan GOR ini Pak Yandi. Seharusnya saya pengen adalah wali kota berani tampil, karena ini kan RPJMD beliau, program beliau, happy-nya beliau. Jadi jangan pionirnya terus yang dikedepankan, gitu. Tampil aja ya. Karena kan ini kan kebijakan RPJMD ini kan programnya janji wali kota. Ada batas-batas waktunya? Tadi dari laporan itu untuk Kalau laporan itu bagaimana perkembangan di Polres nantinya? enggak, keinginan secepatnya mungkin dari warga ada warning ke pemerintah Kota Tangerang ingin segera bertemu, ingin segera. Kalau pemerintah Kota Tangerang adalah apakah Pak Kapolres berani menjadi, bukan berani, maaf, aduh salah ngomong saya. Apakah Pak Kapolres ini bisa menjadi konseling, penengah? Jadi Pak Kapolres lah misalkan mempertemukan kita dengan Pak Wali Kota. Kalau ketemu dengan dinas-dinas saja nggak bakal beres. Kepala dinas saya kepala dinasnya nggak bakal beres. Kemarin dengan Pak Sugiharto aja nggak beres gitu kepala dinas PRT. Gitu. Oh, berarti nggak kok pede-pede lagi ya, langsung ke wali kotanya ya? Wali kota lah, karena ini kan sudah saya laporkan kepada Pak Kapolres. Apakah Pak Kapolres bisa menjadi konseling penengah atau Pak Kapolres adalah ya lebih baik diproses saja lah laporan Bang Jandi. Ya kan. Kalau laporan, kalau Pak Kapolres mau proses ya sudah panggil lah para pihak. Nah di sisi itulah saya nggak pengen masyarakat saya nanti kena irisan hukum. Misalkan siapa yang mengusulkan nanti kan dikena dia. Gitu. Bisa-bisa ada gegabah gitu kan. Misalkan oknum dewan, mantan lurah, gitu kan. Dan seterusnya yang mendukung pro misalkan pembangunan GOR itu karena mungkin dia nggak ngerti, nggak tahu ya nanti bisa dipanggil sama Pak Kapolres. Apa alasan yang mendukung segala macam kan umpamanya gitu. Kan saya menjaga itu, jangan sampai masyarakat saya pun juga kena sanksi hukum. Gitu. Berarti jangan sampai yang mau transparan malah kebuka semua gitu ya. Jadi kejauhan gitu ya. Biar aja lah Pak Kapolres yang ngerjain kalau memang udah kekeh gitu kan. Sudah kalau Pemda Kota biarin lah Pak Kapolres yang ngerjain. Dari laporan tadi pagi Pak Jandi ada tanggapan dari pihak Pemkot? Apa udah sempat ada tanggapan? Belum. Atau dari DPRD Kota Tangerang? Belum ada, baru hitungan jam. Berarti belum ada yang menanggapi gitu Pak Jandi? Oke. Ini kan kemarin udah ngelakuin aksi nih, masih ada rencana mau ngelakuin aksi lagi? Kemarin saya harusnya aksi, karena ada yang aksi ya udah saya ngalah. Karena kan lagi ramai juga di Kota Tangerang, selain lapangan Portim Tanah Tinggi ada juga makam Ki Budi Jenggot yang yang lagi dikeluhkan juga oleh masyarakat Panunggangan Barat gitu. Ini satu fenomena yang seiris apa gimana Pak Jan ini? Enggak, itu dua hal yang berbeda. Hal berbeda.
ya pengen saya kepala daerah temuin lah. Ini kan rakyat dia yang menyampaikan keluh. Dengan udah banyak yang seperti ini gitu loh. Iya, jadi kepekaan, jangan cuma mau kepentingan aja. Apa itu kepentingannya? Mau kampanye pilkada baru dia datang ke rakyat. Bagian rakyatnya mengadu kayak gini, dia mana nggak bisa tampil. Nggak boleh begitu, itu zolim namanya. Itu namanya apa ya? Ya pembiaran, masa bodoh. Nggak boleh begitu. Itu namanya kan apa namanya, tidak punya etika, tidak tauladan gitu kan. Nah, nggak boleh begitu. Kepala daerah ini rakyatnya yang sedang menyampaikan keluh kesah, temuin lah, ajak ngobrol. Ini kan nilai kebatinan kayak gini nih. Saya demo nilai kebatinan, masyarakat makam Mbah Jenggot juga nilai kebatinan, temuin lah. Jangan cuma kepentingan politiknya aja dia minta didukung. Oke, siap kalau gitu Pak Jandi. Makasih banyak Pak Jandi informasinya. Selamat siang.